Halo semua, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani. Jadi di channelku ini sering membahas tentang spirituality, self-improvement, mental health, manifestation, dan masih banyak hal lainnya. Nah, hari ini kita akan ngebahas gimana caranya manifest menggunakan teknik living in the end, yang mana aku pernah bahas di Instagram sebenarnya dari 4 bulan yang lalu, tapi di YouTube aku baru mau bahas sekarang, oke? Jangan kemana-mana, follow Instagram aku Tresnani. Let's get started. Jadi ini cara yang advance ketika kamu mau manifest apapun yang kamu mau menjadi kenyataan ya. Bernama Living in the End Technique dari Neville Goddard. Oke? Saat kamu praktek manifest, kamu harus bisa merasakannya di dalam hatimu kalau semua yang kamu manifest dan doakan akan terjadi. Nah, teknik ini kan dulu kita sering ngebahas dengan nama act as if, bersikap seolah-olah, bener gak sih? Nah, jadi ada cara yang lebih advance lagi, yaitu living in the end. Ini masuk ke law of assumption. Nah, maksudnya gimana? Contoh ya, saat kamu praktek visualisasi atau meditasi, living in the end seperti kamu membuat skenario di dalam kepala atau bervisualisasi seolah-olah kamu sudah ada di hasil akhirnya, bukan saat pertengahan jalan, paham nggak? Nah, banyak orang di luar sana gagal ketika lagi praktek visualisasi, manifest semua yang mereka inginkan karena mereka tuh bervisualisasinya di pertengahan jalan. Maka dari itu, ilmu manifestasi atau law of assumption yang kayak gini ya, living in the end atau act as if, bersikap seolah-olah, tidak untuk semua orang. Karena kamu tahu sendiri ya, average people, orang kebanyakan di luar sana yang belum dapat calling untuk belajar ilmu manifestasi, spiritual, mereka akan menganggap kamu kebanyakan halu atau gila. Tapi ketika kamu berteman dengan orang-orang yang satu frekuensi, mereka nggak akan menganggap kamu gila. Mungkin kamu juga akan disebut halusinasi sama sebagian orang. Tapi kalau kamu mau tahu ya, banyak orang sukses di luar sana di seluruh dunia ini menggunakan teknik manifestation. Nah, banyak dari peserta seminar aku juga yang saat visualisasi hanya pertengahan proses kan. Contoh, misalnya waktu itu pernah ada yang cerita mereka manifest dapat telepon dari klien untuk deal project sekian miliar gitu. Yes, betul berhasil, klien tersebut memang menelpon si kakak ini. Tapi ternyata klien tersebut menghilang, ngeghosting, atau penipuan. Nah, kenapa ini terjadi, teman-teman? Karena si kakak itu hanya bervisualisasi sampai ke batas klien ini menghubungi dia aja. Belum sampai yang hasil akhirnya, living in the end. Tidak sampai yang benar-benar selesai, sukses, dan beliau mendapatkan uang sebanyak berapa, misalnya 1M. Living in the end adalah ketika kamu membayangkan bukan hanya sebuah telepon atau klien yang menghubungi kamu, tapi apalagi setelahnya yang akan terjadi ketika kamu mengangkat telepon itu. Oke? Apakah kalian sedang merayakan keberhasilan? Apakah kamu misalnya, I don't know lah, kamu ngebayanginnya apalagi hasil akhirnya. Nah, misalnya nih, kamu lagi manifest seseorang untuk obses sama kamu, menghubungi kamu. Oke? Contoh lain, misalnya kamu manifest seseorang untuk obses, jangan hanya kamu membayangkan dia menghubungi kamu saja, tapi bayangkan apakah kalian sedang liburan, apakah kalian sedang merayakan wedding anniversary 20 tahun. Jangan ada pertanyaan kayak, tapi kak, realitanya kan sekarang dia ngeblokir aku di segala sosial media, emang mungkin ya gini-gini. Kalau kamu masih ada pertanyaan itu, terjadilah mental konflik karena apa yang kamu visualisasikan, tulis, ucap, bayangkan tidak sejalan dengan energi kamu. Jadi kamu benar-benar harus bisa merasakannya. Living in the end. Ini aku mau cerita salah satu dari pengalaman pribadi. Posisi waktu itu aku lagi berantem kan sama seseorang. Nah, pada saat itu aku mau nangis. Tapi di dalam hatiku tuh gini, ngapain aku nangis ya? Orang bentar lagi dia bakal balik kok. Oke, ini di lain bulan ya. Jadi ada suatu ketika aku berantem lagi dan posisinya waktu itu aku nangis. Tapi kamu ngerti gak sih, ketika aku lagi nangis, ada intuisi dalam hati tuh gini, ya udah nggak apa-apa, nangis dulu aja. Ini cuma sementara kok. Nanti aku bakal balik lagi sama dia, happy-happy lagi, dan itu bener. Nah, itu salah satu dari living in the end. Kita nggak fokus lama-lama di 3D realitas saat ini, meskipun kamu lagi nangis, ada masalah, habis dipecat, habis berantem, atau kamu lagi marahan sama pasangan. Living in the end, kamu nggak lama-lama ada di situasi ini, meratapi nasib, tapi kamu tahu kalau situasi saat ini hanyalah sementara, karena yang kamu bayangkan nih, selama ini bervisualisasi kayak, enggak kok, nanti kenyataannya nggak kayak gini, kenyataannya aku happy sama dia, gitu loh.
Nah teman-teman, banyak dari klienku juga ya yang berhasil praktek contoh teknik love letter untuk membuat seseorang menghubungi. Setelah berhasil, namun orang tersebut pergi lagi dan masih bersikap on off, oke? Nah ini gimana nih? Ada nggak dari kamu yang relate dengan situasi ini? Komen di bawah. Iya kak, aku udah berhasil nih praktek love letter. Dia iya sih ngubungin aku, ngajakin balikan, minta maaf. Tapi habis itu kok dia dingin lagi ya, menghilang lagi ya. Nah itu, coba deh kamu flashback selama ini bervisualisasinya gimana? Apakah hanya sekedar dia menghubungi atau kamu sampai di living in the end? Nah, mereka biasanya bingung ya. Kenapa? Karena mereka belum menerapkan teknik living in the end. Yang kedua, surrender, melepaskan ke langit. Banyak yang masih fokus ke 3D realita kondisi saat ini. Si orang itu belum hubungin, orang itu belum minta maaf, orang itu belum begini. Dan energi si kakak ini biasanya desperate energi. Ketika si orang tersebut balik lagi, mereka tuh terlalu menunjukkan energi yang excited gitu loh, kayak happy banget, kayak kamu tuh kemana aja selama ini, aku tuh kangen loh sama kamu, tuh kayak kenapa kamu selama ini cuek segala macam, aku tuh sedih, aku tuh kangen banget, aku tuh mikirin kamu terus. Nah, kamu harus menjaga energi supaya tidak desperate ketika orang itu menghubungi kamu lagi. Banyak cara ketika kamu mau praktek si living in the end atau bersikap seolah-olah untuk manifest semua yang kamu mau. Inilah ibaratnya vitamin ketika kamu mau membuat semua yang kamu doakan manifest menjadi cepat tembusnya ke langit, karena kamu tahu si teknik ini. Oke, nggak usah dipikir pakai logika kayak masa sih Say? Emang beneran bisa ya? Posisinya aku sekarang diblokir, posisinya aku nggak ada duit sama sekali, 0. Aku baru dipecat, aku baru begini, lalala 1, 2, 3. Emang beneran bisa ya? Kalau kamu masih ada ragu-ragu, itu akan semakin lama menjadi kenyataan. Tapi ketika kamu benar-benar cuekin realitas saat ini, kamu nggak fokus ke masalah yang kamu punya, tapi kamu fokus ke visualisasi yang kamu inginkan, maka visualisasi itu akan terjadi di dalam hidup kamu, asalkan kamu lepasin ke langit, percayakan aja, oke? Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang contoh, ada nggak sih kak cerita lain ketika kita berhasil living in the end atau bersikap seolah-olah untuk manifest semua yang kita mau menjadi kenyataan? Itu banyak banget contohnya sampai aku lupa mau cerita yang mana. Tapi ada satu cerita nih yang aku ingat sampai sekarang. Si kakak ini peserta seminar, beliau berhasil manifest kehamilan yang mana sudah divonis dokter 9 tahun belum hamil-hamil, dan akhirnya beliau menerapkan teknik bersikap seolah-olah atau living in the end, oke? Beliau tidak fokus ke posisi realitas saat ini yang divonis dokter, kamu bermasalah kandungannya, terus beginilah kamu nggak mungkin, dari keluarganya juga udahlah mbak, kamu pasrah aja deh, udah pakai ini cara segala macam. Tapi si kakak ini masih berbaik sangka dengan yang di atas bahwa aku yakin kalau aku bisa mendapatkan momongan dengan cara yang natural, oke? Kalau nggak salah kakak tersebut usianya 38 atau 40 ya, aku lupa posisi waktu itu ketemu di Bandung. Halo guys, ketemu sama kakak ini ya kan, siapa Kak Ella ya? Iya. Di Bandung, mau cerita bagaimana dulu divonis, gimana nggak bisa punya keturunan? Belum isi-isi sampai 8 tahun. 8 tahun, tapi dengan kekuatan lo terus berprasangka baik terus, visualisasi terus kalau bakalan bisa hamil, akhirnya jadi setelah 8 tahun guys, bayangin ya, ketemu akunnya juga. Selamat ya kak ya, pokoknya disebut namanya jadi ketemu. tersebut suka ngebahas ya. Jadi aku tuh sebenarnya udah daftar program bayi tabung. Bayi tabung. Jadi itu tuh aku sampai di handphone, di buku, aku bener-bener proyeksikan gambar bayi, aku pengen bayi kembar. Dan sama tahu, aku tuh nggak yakin, aku nggak yakin. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak bayi kembar. Terus aku bilang, aku pengen hamil alami. Oke, hamil alami kan. Tapi itu aku udah daftar. Bayi tabung itu rumah sakit Merula, karena kan saya Jakarta kan. Tapi aku tuh terapin, aku sugestin bahwa aku sudah hamil walaupun aku belum hamil. Dan makanya Tuhan aku ya. Itu aku masih lagi program. Jadi waktu di buku itu akhirnya aku coret, aku ganti semuanya. Jadi aku bener-bener kan harus selaras ya, benar apa yang kita pikirin dan apa yang kita rasain. Nah aku tuh nggak connect, aku
pengen bayi tabung, pengen bayi kembar, tapi aku di sini yang belum serak. Gitu. Jadi akhirnya aku ganti semuanya. Ya udah, aku percaya aja Tuhan, aku bisa hamil alami. Oh, jadi udah nggak ditulis lagi bayi tabung Udah, itu? aku ganti semua. Tapi aku hamil alami, aku tulis tanggalnya. Bulan udah mau mati. Jadi dokter udah bilang sel telurnya tuh udah sedikit banget, sedikit. Jadi dokter bilang satu-satunya jalan bayi tabung. Tapi saya percaya bahwa puasa sama sekali lebih besar. Bener, gak ada yang nggak mungkin. Betul. Jadi saya bilang, ya udah Tuhan, saya yakin di umur 40 saya sudah berbayi, saya hamil alami. Jadi saya 3 bulan itu benar-benar afirmasi. Setiap saya ngaca, setiap saya masa subur, ngebayangin ya. Saya cuma bayangin, saya saya bisa hamil. Walaupun bulan berikutnya saya menuju menstruasi, saya bilang oke, saya masih dikasih kesempatan untuk bikin sel usus saya lebih bagus. Berprasangka baik berarti. Ya. Jadi walaupun realitanya itu kan 3 bulan saya jalani konfirmasi, Belum ada apa-apa. tapi saya tetap feeling happy, feeling good. Dan akhirnya pas bulan Januari saya udah jadwal harus suntik. Saya bilang gini, Tuhan, ini udah mau jadwal suntik tapi kok saya belum hamil. Tapi saya udah gak maksa, positif thinking aja. Karena saya udah hampir 3 bulan melakukan afirmasi itu. Ya saya bilang, Tuhan, saya yakin saya bisa hamil. Jadi berucap terima kasih seolah-olah sudah terjadi meskipun realitanya belum. Bener. Dan ternyata itu saya positif. Jadi saya sampai Mana yang ada tadi ini? anak kedua saya. Ini udah 2 tahun, Mbak. Udah 2 tahun, Mbak. Jadi prakteknya tahun 2020 ya? Jadi aku tuh ngikutin dari awal banget, Mbak. Saya di YouTube pertama kali. Aku cuma mau bilang buat teman-teman yang lagi berharap punya keturunan, ya ini jadi pengalamanku aja, tetap berprasangka baik sama Tuhan. Dokter boleh kasih kondisi apapun ya, tapi selama kita di sini sinkron, di sini selaras sama di sini badan ya, saya membayangkan saya sudah hamil, saya bisa melahirkan di umur segitu. Jadi saya pasang juga target, Mbak. Oke. Itu kan setting, Detail. ya setting waktunya saya, Tuhan saya minta di cepat. Setelah saya menunggu 5 tahun, saya berduka cita untuk anak saya. Jadi menggunakan visualisasi guys dan berprasangka baik. Bener. Kalau kakak ini nonton, balik lagi ke topik living in the end atau bersikap seolah-olah kamu tidak fokus ke realita kondisi saat ini. Semakin kamu fokus ke realita saat ini, entah itu masalah atau hal negatif, semakin besar energinya, semakin kamu akan menarik masalah datang lebih banyak ke dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu cuekin realita saat ini, kamu nggak fokus ke masalah, tapi kamu fokus ke hal-hal yang kamu ingin wujudkan, kamu cuekin itu kayak gini. No, this is not my reality. Aku yakin dan percaya yang bener tuh yang kayak gini, sesuai dengan imajinasi kamu, oke? Lain cerita, waktu posisi aku masih jadi pegawai kantoran di Jakarta dengan gaji yang UMR kecil, dikelilingi oleh orang-orang toksik, itu kayaknya tahun 2018 ya. Aku ada di busway dengan sepatu high heels kalau nggak salah. Aku juga udah cerita di banyak video sebelumnya. Aku berdiri selama 2 jam, posisi waktu itu lagi ada demo, terus kalau aku mau fokus ke 3D realitas saat itu ya kayak, duh, kenapa sih hidupku gini banget ya, mau kerja cari duit kecil, sampai rela macam-macetan berdiri, capek, segala macam. Tapi pada saat itu, ada intuisiku bilang, no, this is not my dream life looks like. This is not my reality. Ini bukan realita kehidupan yang aku inginkan. Dream life aku, kedepannya aku bisa bekerja dari mana aja, bisa sambil liburan, dan sekarang sudah terjadi, teman-teman. Oke, aku mau apapun kondisi kamu saat ini, seberapa buruk kondisi kamu, masalah kamu, jangan kasih energi. Jangan entertain your negative energy. Semakin kamu entertain, kasih makan si energi negatif ini, semakin besar energinya, oke? Oh iya, tahun 2025 kan udah bentar lagi nih ya kan? 2024 udah mau habis. Kalau kamu mau manifest tahun 2025 bareng-bareng, ayo gas, kita berkumpul di acara Money Festival yang aku adakan hanya di 2 kota, oke? Jakarta dan Bali. Jakarta tanggal 30 November udah full. Tinggal batch kedua tanggal 1 Desember masih kita open. Dan ini udah tinggal 20% lagi, jadi buruan deh kalau kamu mau daftar. Nggak ada on the spot nanti. Jadi kalau kita bilang udah full ya full, karena kapasitas gedungnya benar-benar udah full, kita nggak bisa nambah on the spot. Langsung klik link yang ada di deskripsi bawah ya. Habis itu kalau kita mau ketemu di Bali, ayo gas tanggal 8 Desember. Untuk informasi nanti acaranya ngapain aja sih, jam berapa, di gedung apa, langsung klik link yang ada di bawah. Aku mau ketemu sama kamu.
acaranya nanti kita meditasi bareng untuk inner child healing, inner work, ada scripting bersama, ada networking session, ada visualisasi tahun 2025, ada happy celebration of life. Oke, sampai jumpa di sana. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.